Saya pencarian itu. Pencarian guru maksudnya? Iya, saya pengen sholat saya itu khusyuk. Soalnya dalam syariat kan sholat itu kunci utama. Iya. Jadi saya keliling 3 bulan tuh mencari guru. Tapi kok ini nggak cocok. Nggak cocok. Nah, baru berhenti dia itu baru. Tapi baru masuk itu udah digoyahkan mas sama bisikan-bisikan. Gara-gara disuguhi Bapak Ipan di situ itu. Yang majelis akhirnya saya agak goyah tuh. Seperti ini ya, ini bener apa enggak? Nah terus saya terjun mendalam, lama-kelamaan 3 bulan dikasih paham, baru paham itu. Oh ternyata doanya orang harus sudah diangkat itu seperti ini, prosesnya kayak gini. Nah itu baru mulai paham. Pantas saja punya tingkatan-tingkatan itu. Pantas saja orang-orang dulu itu gampang menemukan jati dirinya, ibaratnya ketemu untuk tajaliat sama Allah itu gampang. Gara-gara ya itu penjara-penjaranya itu ekstrim-ekstrim itu. Lelakunya apa ya? Iya. Tirakatnya. Kalau orang dulu kan ibaratnya itu kuat dalam hal lelakon, tapi nggak banyak bicara. Kalau orang sekarang nggak kuat dalam melaku, tapi banyak bicara. Nah, berarti kan kalau orang dulu itu punya amalan dikit tapi dijalankan dengan sungguh-sungguh. Iya. Jadi ada efeknya gitu. Jangan kan kayak gitu mas. Bismillah dibaca basmalah aja. Iya. Ditiupkan air kan. Mandi kan? Asal yakin. Iya. Itu sampai segitunya karena memang dia benar-benar itu kuat. Tapi yang sekarang kan kebanyakan teorinya itu. Dokter aja dulu kalau bilang sakit kamu nanti makan yang banyak ya biar cepat sembuh, minum obat itu, minum obatnya. Nah kalau sekarang beda lagi. Kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Nah berarti kan sudah berubah zamannya. Banyak teorinya. Nggak boleh makan ini, nggak. Padahal dulu bilangnya makan yang banyak biar cepat sembuh. Ini obatnya diminum. Kalau sekarang jangan makan ini, jangan makan ini. Itu kan berbeda kan. Nah gara-gara ya itu memang mungkin karena dunianya sudah semakin berubah, penyusupnya banyak. Mungkin juga. Pencarian buat sholat benar. Bahkan tuh saya itu sowan di Bangun tuh nggak pernah ketemu mas. Membangun? Padahal tetangganya ya? Nah, kalau mau ke situ pasti ada aja. Nggak bisa nemuin tamu lagi istirahat. Nggak bisa nemuin tamu nanti ada tamu banyak yang mau datang. Kayak gitu tuh. Jadi nggak pernah ketemu sama sekali. Padahal tetangga ya? Nah, padahal tetangga. Dalam hati gini, wah ini berarti memang nggak ditoke gitu. Padahal niat saya tuh pengen berburu mencari itu. Iya. Ternyata setelah saya terjun dia itu baru dikasih pemahaman bahwasanya sholat hakikat dan syariat itu, kalau syariat itu cukup simpel sih. Cukup kita merasa diawasi aja. Itu kalau menurut saya. Iya. Nah, cukup jenenge orang diawasi gimana ya namanya. Nah itu menurut saya kayak gitu. Dia syariat. Karena yang hakikatnya yaitu prosesnya kayak sampai Allah itu begitu itu. Kalau sholat itu kan untuk mengingat Allah. Lawang Pak itu pertama kali tak ajarin ini kak sholat hakikat syariat. 5 menit itu nantang aja. Gara-gara nulis kawan bacanya itu jadi gini terus. Wah, dalam bahasa kasar gini. Wah, itu wangel temen iki cara ngono. Iya, memang sholat itu berat ya. Ajari pertama gini terus mas. Iya. Terus gini Allah, itu gak akbar. Bayang hilang. Itu sama itu pertama kali. Ada 5 menit berarti gitu kalau sambil nulis niatnya itu gak sampai. Iya, paling aman ya ditulis dulu pakai tangan kan biasanya tepak gitu ya. Baru dibayangkan ibaratnya bayang, pikiran kita bayang, baru kita tablet ke rumah. Itu aja perjalanan nanti selanjutnya itu aja masih hilang. Iya. Yang penting kan awalnya. Nah, makanya belajarnya itu seumur hidup. Dan saya dulu itu gara-gara tertarik mencari guru kan itu mas. Sholat merupakan tiang agama itu. Jadi patokan saya itu kunci utama orang Islam sholat itu. Itu menurut saya mencari kemana-mana. Bahkan saya itu sampai ketemu orang itu masih saudara sama Bangun. Rumahnya juga di Senoring. Tapi Senoringnya nggak jauh. Dia tempatnya itu rumah gubuk. Nah gubuknya itu kayak itu pelawat. Jadi di situ nggak ada bangunan.
dia digubuk, jerami atapnya, sakanya juga kayu, alasnya itu plastik, tepinya itu ya kayak itu, namanya babajuri dulu. Pakai kain-kain gitu ya? Enggak pakai kain, pakai apa? Gedek itu, sesek bambu. Oh itu. iya. Berarti rumahnya itu Bilik ya? cuman kayu, tapi bangunan rumah. Di situ juga ada muridnya juga. Jadi itu masih saudara sama Daman. Itu kalau saya tahu itu. Nah itu orangnya itu nggak makan nasi. Gitu. Oh. Jadi makanya dia itu singkong terus. Tirakat nggak makan Nggak tahu nasi. juga, memang makannya itu terus. Nah itu saya dikasih tahu teman kakak saya. Barangkali cocok kan, akhirnya dijak ke situ. Oh. Nah asal usulnya dia di situ, dulu itu tanahnya situ tandus. Kesannya Tak gersang, terus dia riado, puasa. Selesai puasa, dia itu makan gedang lupuk itu oh. sama nasi, apa pasir. Nah, bijinya sama pasirnya itu ditanamkan. Akhirnya tumbuh itu pisangnya itu. Sampai sekarang terus akhirnya sekelilingnya Ada itu terus. langsung apa? Ibaratnya itu sekeliling langsung subur itu. Nah sekarang orangnya punya sawah banyak, tapi panennya itu dikirimkan ke pondok-pondok. Gitu, disutakokan gitu ya. Kalau Jumat, dia Jumatannya nggak di situ, pasti keliling. Gantian. Nah, naik bis juga kemana gitu sama muridnya. Juga murid. Nah saya di situ itu cuma simple. Dia ngomongnya cuma simple. Ayo ngaji, itu aja kan, udah ngaji. Ngajinya itu apa? Cuma disuruh Fatihah Rasulullah sama sholawat aja. Berarti kayak di sini. Cuman itu aja. Banyak Fatihah Rasulullah sama sholawat ya. Nanti bakal nemu sendiri. Saya diamini. Terus doa udah suruh pulang. Cuman gitu toh. Loh, saya itu jangan dulu kok malah cuma gini doang. Nah itu sih. Saya inget-inget, oh berarti orang yang memang sudah benar-benar benar itu berarti ya kayak gitu. Patokannya Rasulullah sama Allah itu aja. Allah sama Rasulullah. Berarti sinkron juga sama Yai, cuman nggak tahu beliau toreka apa nggak tahu. Cuman hidupnya sendirian di gubuk sama murid-muridnya, jauh kok dari desa itu. Menjauh dari warga itu. Nah ini rumahnya gini ya. Nah ini semua itu dikelilingi tanaman tinggi-tinggi termasuk bambu-bambu, jadi rumahnya nggak kelihatan. Nah samping sininya itu ada kali sungai. Nah di situ ada mata air yang langsung mancur, yang biasa dibuat wudhu murid-muridnya itu. Dari tanah itu langsung dikasih parawan itu mancur sendiri. Airnya jernih. Nah itu saya ingat aja, tapi juga nggak cocok ya habis itu, soalnya cuma gitu tok. Nanti juga nemu sendiri. Berarti suruh nyari lagi ya. Waduh gitu. Terus saya kesini tuh minta solusi malah kayak gini. Saya balik gitu. Nah terakhir sampai situ entah berapa hari ya, kurang lebih 25 atau hampir sebulan atau hampir sebulanan. Nah itu baru teman saya ngasih tahu itu. Terus saya kesana ke Yai itu, loh ini lah deket jalur yang kemarin nih. Saya inget-inget, oh berarti mungkin yang di atas itu menggerakkannya ke sini, orang juga ke sini. Itulah itu saya baru berpikir lah, nggak cocok sampai situ. Padahal itu ya saya lihat itu, orangnya itu kurus minta ampun. Pakai gininya itu sudah kelihatan semua. Kalau ahli tirakat itu nggak tahu juga mas. Cuman makannya itu singkong terus. Singkong sama minumnya air putih sama kopi aja. Itu setiap panen aja, panennya dikasihkan pondok kata santrinya yang di situ itu. Tapi dia ngajinya santrinya itu ngaji syariat, ngaji kitab-kitab kuning. Nah dikasih itu masih saudara sama Mbak Maimun juga orangnya. Nah ceritanya kakak saya itu masih saudara, nggak tahu dari siapanya. Yang kenalin sampean ke Yai dulu siapa? Kalau dulu saya Mas Hujan. Mas Hujan. Yang Babat kan dia punya saudara di Sarang. Dia punya saudara di Sarang. Nah, dia itu mondok di Sarang dulu. Nah ketika di Sarang itu dia itu ikut Sekermania sama saya. Dirikan Sekermania itu. Nah awal saya tertarik pengen ke jenjang yang lebih atas itu kan saya merintis Sekermania itu. Di daerah situ kan Mbak Iya sudah mati. Mbak Iya itu sudah mati total. Terus saya sama Mas Baisol mencoba merintis Mbak Iya itu 4 orang itu. Akhirnya saya dirikan Sekermania itu. Akhirnya itu semua di situ setiap malam Jumat sekarang dibaan terus. Nah itu. Nah itu teman saya itu kan dia mondok tapi ikutnya saudaranya. Ya dia tertarik. Jadi di situ dia ketemu besok-besok gitu. Nah dia juga punya masalah.
masalahnya itu kayak ada yang ngikutin terus. Kayak dibayang-bayangin itu ya? kodernya mbahnya itu macan putih dulu, tapi dia nggak merasa kenal, dia merasa nggak tenang lah. Iya. Nah, dia selesai di situ, bayang-bayangnya. selesai di situ diai, terus saya dikasih tahu kamu mau, saya sudah menemukan. Mosok kan biasa juga ada sama saya. Loh, masuk iya, nanti ketemu di sana, tak antar saya mau ke sana. Langsung akhirnya saya ke sana itu. Nah, saya ke sana, saya pulang 1 minggu saya mengajak Mas Faisal ke sana. Jadi saya baru berdua dulu sama Mas Faisal aja. Terus teman-teman saya yang lain ikut, tapi mental semuanya. Ada dulu 8 orang. Banyak ya betul. Mental semuanya. Tapi sih kebanyakan sekarang malah. Iya, maksudnya itu yang dulu tuh mental semuanya. Karena nggak kuat. Dia maliannya, menyerah. Karena sebelumnya punya amalan yang untuk menolak gitu kan. Iya, mungkin. Kadang dia mengamalkan sesuatu Iya, karena ada ingin nafsunya, mungkin karena ini tujuannya. nah yang penggemar Gusmus itu tuh lulusan itu S1 sekarang buka fotokopi, dia debatnya bagus, terus pengalamannya bagus juga. Wah, saya dapat 1 minggu mental angkat tangan. Ya wes terserah sampai. Nah itu dulu waktu ya ke sarang tuh ya masakan ya dia itu sama Mas Faisal dimasakin seadanya itu. Waktu berkunjung di Makam Salah sama Setumbun itu. Tengah malam itu setengah 10 malam kalau saya tiba-tiba ke situ. Nah itu malah nggak masuk akal saya dalam hati. Mereka itu syaratnya kuat, malah nggak tertarik. Jadi datang tuh berapa bulan kental. Dulu kan banyak Mas, ada 9 orang kental semuanya. Mas Munir, Mas Faisal yang satunya, terus Mas Anwar, Mas Ajib, terus siapa lagi? Mas Alawi ya enggak. Berarti dulu ada 7 orang, tapi tersisa 2 aja. Sama Mas ST itu. Nah, Mas Faisal aja. Nyalanya udah kental. Ya dulu enak, masih ada anak-anak itu ke sana barengan motor bareng. Itu 1 bulan nggak nyampe, kental semuanya. Nah kalau Mas Anwar ujiannya di istrinya kita. Ketika sebelum terjun di Toroko itu dia kerjanya itu lancar terus. Sebenarnya lancar nggak ada, tapi ketika terjun kerjanya ngedrop total. Akhirnya istrinya desak dia terus. Dia nggak kuat. Kalah sama istri. Akhirnya dia terlepas. Makanya lepas. Nggak tahu sekarang di mana masih. Saya nggak pernah ketemu. Sama yang lama-lama yang dulu itu nggak ketemu lagi. Kan yang pernah senori yang lain nggak pernah ketemu. Kalau yang sering ketemu itu Mas Munir. Mas Munir itu aja ketemu aja kadang-kadang memang kalau mau belajar. Itu aja kalau ketemu. Yang lainnya malah nggak ketemu sama sekali. Pencarian. Iya, gitu. Terus saya juga pernah berkunjung ke musafir yang sudah berjalan 9 tahun. Musafir? Iya. Di jalan 9 tahun. Di jalan 9 tahun. Nah itu saya ke situ, jawabnya malah simpel. Nanti juga kamu menemukan sendiri. Saya ini nggak pandai, bilang gitu toh. Nah ini orang dikasih solusi lah kayak gini. Paling nambah solusi ya. Iya, malah gitu toh. Karena suruh nyari lagi kan nambah solusi. Dalam hati, oh berarti disuruh nyari lagi. Terus nyampe juga ke orang yang gurunya itu dulu Cirebon sama Bandung juga. Tapi sekarang orangnya udah almarhum. Bapak Marjuki Imam Masjid itu. Nah itu ketemu saya itu tapi dalam saya keadaan masih nakal. Itu aja udah bisa nebak sih kayaknya. Nah, nanti kamu tuh bakatnya nggak seperti itu. Saya tuh dulu dia kan imam masjid, saya kalau ke situ tuh kuala pendek sampaiannya biasa aja lah ya. Dia ke masjid, saya di rumahnya rokok dia sholat, saya nggak sholat dulu waktu nakal saya. Intinya menerima saya apa adanya gitu kan. Apa tuntutan lah ya. Jadi saya itu ke situ curhat biasa, diskusi biasa, pulang. Tapi terus ya itu terus nebaknya kayak gitu aja. Nanti kamu nggak seperti ini, bakal beda. Tapi belum masanya. Ya, memang ternyata terbukti. Sekarang berbeda lah ya.
Jadi dia itu kayak sudah bisa menebak. Padahal kadang kita sendiri juga nggak percaya ya. Iya, makanya saya kan menolak. Ya mau ngaku kia orang gending ra apa. Aku iki sapa? Nah, aku gak ngerti apa pencarian guru angel ini kok malah mungkin malah kayak tambahan PR. Terus ada lagi yang itu. Tapi rata-rata mereka itu pelaku keilmuan, pelaku itu mas, yang satu mungkin banyak kan. Ya suka Tapi ilmu saya menolak. Dan mati kata ini bukan jalurnya, ini bukan jalurnya. Tapi mereka mau jalurnya benar. Tuh. Mereka jalannya memang benar. benar, tapi jalan nggak benar, benar semuanya jalan, syaratnya kuat-kuat. Ya akhirannya ya itu nggak mau sowan mbak itu nggak bisa itu saya heran itu sampai saya ini maksudnya gimana nggak bisa ketemu. Masalah jemputnya gimana mas? Kalau turun dari keluar ntar bareng sama yang mau masuk ya terus jemput terus gimana? Ya, Apa caranya? jadi silakan keluar aja. Assalamualaikum, silakan keluar masnya. Oh gitu aja. Iya. Mau ngono tak gitu? Aku sekarang jam 15 menit ya tak jemput. Ojo saat ini kan lian. Bareng weber gitu. Setelah ketemu Yai kan rasanya berbeda ya. Duh, saya pertama itu malah aneh. Saya nyampe situ malah gak pengen pulang mas. Kalau betah ya. Bukan betah. Saya merasakan sesuatu yang enggak Energi berarti ya. yang sebelumnya seumur hidup saya nggak bisa nemuin suasana kayak gitu. Misalnya sampai situ nggak kepikiran apa-apa. Andaikan saya itu nggak keinget rumah, itu saya nggak pulang. Gitu. Saya inget rumah baru pulang. Kalau inget rumah baru pulang. Bahkan saya sampai nikah itu kalau ke situ tuh kalau inget istri baru pulang, inget anak baru pulang katanya. Jadi kayak gitu, saya tuh nggak pernah nemuin energi di Sinori. Ya sama seperti di sini. Kalau di sini nggak ingat sama yang keluarga. Kalau di telepon baru ingat. Nah, makanya saya sudah siasati, saya nggak pegang HP. Iya. Aku masih ada HP-nya Mas Hafiz. Yang lainnya. Itu, padahal niat saya sudah kayak gitu. Saya siasati, karena saya rasanya menemukan ketenangan lah ya. Sama sekali. Saya bahkan sudah agak mikir. Yang di rumah makan, nggak mikir. Urusannya sana gitu. Lost doll ya. Lost doll. Karena memang ya itu saya mumpung dikasih kesempatan melanjutkan amalia. Jadi harus saya bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi saya di sini nggak ingat apa-apa. Kalau dipilih ingat paling 2 menit 3 menit. Itu aja langsung saya mentahkan lagi. Gitu. Ya itu karena apa? Semua yang ada di pikiran kita dan hati kita kan supaya dikeluarkan gitu. Yang dituju biar yang ada dan hati dan pikiran kita tuh yang ada itu biar Allah. Makanya yang kita mau bersihkan itu ya itu muncul. Jangan taruh di hati dan di pikiran, tapi taruh di tangan aja. Biar satu saat ntar kalau diambil sama Allah tuh kita nggak sakit hati, nggak terpikiran gitu. Sebenarnya secara metode itu kan ya lebih berat kolwat daripada ngedan secara itunya, secara riadoh hati dan pikirannya. Karena kan kita berusaha 24 jam itu mengingat Allah terus misalnya. Kalau dalam ngedan kan yang menjatuhkan ego kita loh. Kita berada di titik paling rendah, serendah-rendahnya itu kayak gimana rasanya. Belajar bersyukur, belajar tawakal itu semuanya di sifat-sifat yang kelihatan. Itu aja dapatnya belum seberapa kalau saya rasa. Kalau yang di kolwat itu sebenarnya lebih ini. Saya prediksi hitungan. Saya 21 hari. Paling dapat berapa persen ya? Gitu. Gara-gara memang ya itu ibaratnya tahap pembelajaran. Kenalan. Udah berusaha semampu saya. Ya, memang saya berjuangnya di waktu bisa, tapi masalah dari ilmunya itu loh, belum terlalu menyerap. Memang berjuang melawan ngantuk dan melawan yang lain itu bisa, tapi menyerapnya belum bisa. Gitu. Jadi saya itu saya dapat berapa persen? Siapa tahu, ya kan ini kan mau lelaku ngeten itu lanjut ya. Siapa tahu ini wadahnya ntar di jalan itu isinya gitu. Bisa seperti itu. Padahal itu saya udah paksa benar-benar
perlawanan diri saya. Jadi harus bisa ngomong dikasih kesempatan. Pihak rumah sudah mengasih juga meridoi, masih izin juga ya. Jadi sama paten betul. Tapi ternyata, wah ternyata ini baru tahap pembelajaran, nggak sampai sekuku itunya, nggak sampai ilah-ilahnya. Itu proses yang. Kalau udah masuk ya, yang ada tuh ya Allah. Tapi itu sulit proses. Soalnya apa Mas? Yang saya rasa itu rata-rata pertama serangan tuh pasti kaki. Saja kaki cuma apa itu kita udah lengah. Waduh, itu pasti 1 jam 2 jam itu kita pasti teralihkan lagi ke situ ke ini. Kamu membuyarkan? Iya, itu mah. Membuyarkan konsentrasi. Jadi udah ketemu ya juga udah bersyukur banget ya sebenarnya. Saya kemarin tuh aslinya itu saya itu waktu pertama datang ke sini kan Jumat pas. Iya, itu pas Jumatan. Teman-teman yang menggebu-gebu. Kalau saya dalam hati ketemu syukur enggak ya enggak apa-apa. Gara-gara teman-teman enggak menggebu-gebu malah enggak ketemu. Teman-teman yang pengen ketemu malah enggak ketemu. Nah kemarin saya biasa aja. Ya ternyata diketemukan. Sholat di belakangnya sama Mas Makmur. Wow, itu rasanya sudah nggak karu-karuan. Kalau nggak lihat kanan kiri banyak orang udah bengok nangis. Saya kan Jumat kemarin kan saya biasanya kan bawa motor kan dibawa pulang sama Anton. Terus saya jalan kaki. Nah belum nyampe itu udah komat, udah lari saya. Tempat saya sholat itu di tempat-tempat sandal, tak pinggir-pinggirin terus gelas sajadah. Begitu salam, lu yai dibawa, wah rezekinya. Bisa salim yai. Saya pas di belakang lah samping kiri yai itu kosong. Mas Sofi yang saya dorong. Mas Sofi dorong Mas siapa itu yang pakai masker itu? Lu dorong sini lagi Mas Sofi. Cuma kemarinnya kan saya di belakangnya juga. Nanti aku sama Mas Maul di belakangnya. Ya ternyata alhamdulillah ketika salam itu yai langsung nyodorin tangannya itu langsung Mas Sofi duluan. Langsung ikut. Ternyata sudah tahu langsung nyodorin tangannya gini. Rasanya langsung surut gitu. Wah, ini nih saya di sini langsung kayak cedut. Mungkin kamu pas lagi lalai, nggak sikir loh. Terpukau sih, ya bukan. Kira-kira udah lama banget nggak ketemu. Kemarin malam apa? Ambil gelang itu. Nanti Mas Teddy kasih tahu ya Mas Tino. Penutupnya saya gitu. Ntar maghrib terakhir dia. Iya. Oleh guru sing ngajari sholat bener itu uang ya. Iya. Itu pencarian saya itu Mas. Jadi itu aja. Setelah saya lihat pedomannya Wiranto Marsudi itu, saya anggap itu niat saya udah salah. Jadi harus merujuk ke situ lagi. Belajarnya. Iya, diperbaiki lagi naiknya, perbaiki lagi. Itu aja padahal udah bener kan? Itu kan setiap masuk, setiap masuk kolot juga harus seperti itu. Setiap masuk kolot, setiap masuk kolot. Masuk pada gitu terus. Makanya kalau Yai juga sama kan sebelum takbiratul ihram itu pasti ilahi maksudnya wali itu baru takbiratul ihram. Itu kalau sholat di belakang Yai kan alhamdulillah saya sudah terbiasa. Ketika keluar rumah juga kayak gitu terus. Alhamdulillah sudah terbiasa. Ya kalau pas lupa juga sama zikir takarubnya. Zikir takarubnya wis apal kan? Yang gimana? Yang nawaitu taqarruban ilallah wa bantu hulutum taqarruban ilallah. Yang aja kayak yang halus apa? Di tulisan saya masih ada nggak tahu gitu. Jadi semuanya kuku, hulu, tungkir itu semuanya ini apa ikut zikir ibadah. Nanti aja lah setelah jemput. Saya kasih pengalaman dan bocoran untuk penguatan niat. Karena saya ingatnya kan sholat yang ada berarti puncak pokoknya di. Nah jadi pencarian saya bisa niatkan kayak gitu tuh. Mencari orang yang bisa membimbing sholat yang benar gitu. Itu kayak yang orang Pontianak Pak Eko itu kan ditablik lama kan, udah puluhan tahun.
terus dia juga salah satu anggota ini kan yang ketua-ketuanya gitu. Jadi begitu awal kenal sih agak nolak, itu kelamaan iya menemukan kita seperti itu. Ternyata kan puncak ibadah ya itu mencari ridho Allah, bukan nyari pahala lagi malah. Bahkan itu kalau yang sudah ibaratnya mereka yang sudah mempunyai tingkatan atas, berarti mereka malah nggak penting surga neraka itu. Iya, Karena puncak kenikmatan ketemu sama Allah bagi mereka yang itu. Jadi mereka kenikmatan puncak akhirnya. Udah, ya.